Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raul Fadilon pada seri Bioinformatika. Kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi rekayasa genetika hayati. Baik, langsung saja kita ke kasus atau soal. Bioteknologi rekayasa genetika hayati. Gambar 1 merupakan skematis rekayasa genetika tumbuhan. Baik, untuk melakukan suatu proses rekayasa genetika, secara sederhana digambarkan oleh bagian berikut ini. Pertama, kita akan memilih vektor yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan bakteri Agrobacterium tourmaefficient, di mana bakteri ini mengandung suatu DNA vektor berupa DNA plasmid. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan. Ini biasanya bisa berasal dari berbagai macam sumber organisme, bisa dari hewan, tumbuhan, jamur, atau lain sebagainya. DNA ini kita ekstraksi, kemudian kita ambil. Nah, DNA yang mengandung gen ini biasanya gen yang unggul. Langkah kedua adalah kita melakukan ekstraksi DNA plasmid yang ada di dalam bakteri Agrobacterium tourmaefficient. Nah, kita menggunakan DNA plasmid yang melingkar ini sebagai vektor. Bagian DNA yang akan dipotong menggunakan enzim restriksi. Jadi, kita menggunakan DNA plasmid ini yang nantinya kita akan masukkan ke dalam tumbuhan. Jadi, kita ambil dulu segmen DNA yang berupakan gen unggul. Kemudian, gen unggul ini akan kita sisipkan ke vektor plasmid ini. Plasmid TI dan DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan digabung menggunakan enzim ligase. Jadi DNA yang pada proses nomor 1 ini akan kita sisipkan dulu di DNA plasmid ini. Nah, setelah kita sisipkan, ini kita lem menggunakan enzim ligase. Nah, plasmid TI hasil rekombinasi. Nah, jadi gen yang sudah kita sisipkan di sini nanti akan bergabung dengan genom plasmid TI ini menjadi sebuah DNA rekombinan. Langkah keempat, plasmid TI hasil rekombinasi dimasukkan ke dalam sel tanaman. Nah, kromosom tanaman yang tersisip di DNA baru yang dibawa plasmid TI. Jadi DNA ini nanti bagian gen yang disisipkan nanti akan masuk atau menyisip di kromosom tumbuhan atau genom tumbuhan yang ada di dalam nukleus. Langkah selanjutnya, sel yang sudah merupakan hasil rekayasa ini kemudian akan kita kulturkan ke dalam media khusus untuk pertumbuhan sel. Kultur sel tersebut kemudian akan kita pilih yang mana yang mengandung gen yang sudah kita sisipkan menggunakan vektor tadi. Nah, ini merupakan contoh kultur sel tumbuhan. Ini contoh kulturnya. Nah, sel tumbuhan ini uniknya itu mempunyai sifat totipotensi di mana suatu sel itu bisa beregenerasi menjadi tumbuhan baru. Jadi di sini sel tersebut akan beregenerasi menjadi suatu jaringan yang kemudian akan membentuk suatu massa jaringan yang disebut dengan kalus ya. Nah, jaringan tersebut kemudian akan kita biakkan secara lebih lanjut. Ini akan kita potong atau kita lakukan inokulasi eksplan, kemudian kita lakukan multiplikasi perbanyakan eksplan. Jadi sel atau berupa massa jaringan tadi kita potong atau kita perbanyak lagi di dalam suatu cawan Petri yang mengandung media tertentu. Ini kita perbanyak lagi melakukan dengan teknik kultur jaringan. Nah, eksplan yang sudah siap melalui proses kultur jaringan yang secara steril ini siap untuk ditumbuhkan menjadi tanaman dewasa. Nah, jadi dari proses nomor 4 ini kita masuk ke proses yang di bawah ini, kemudian dilakukan
teknik kultur jaringan, dan kita bisa masuk ke dalam urutan nomor 5, hasil regenerasi sel tumbuhan sehingga terbentuk suatu tumbuhan utuh yang memiliki sifat baru sesuai gen yang disisipkan. Jadi rangkaian ini pertama kita melakukan rekayasa secara seluler, kemudian kita melakukan teknik kultur jaringan, dan baru kita dapatkan tanaman yang sesuai dengan tujuan rekayasa yang kita lakukan. Menyisipkan gen tertentu melalui vektor plasmid melibatkan suatu enzim retriksi untuk cutting atau memotong bagian dari genom tumbuhan atau host yang merupakan situs yang akan disubstitusi dengan gen tertentu. Jadi di sini tumbuhan, DNA tumbuhan ini sebagai host atau inang dari gen asing yang akan disisipkan ke dalam genom tumbuhan tersebut. Nah, untuk memotong DNA tersebut, tentunya kita memerlukan yang namanya enzim retriksi. Di sini ada contoh situs genom dari plasmid. Nah, di sini ada EcoRI, ini merupakan suatu enzim, di mana situs pengenalan untuk pemotongan DNA-nya yaitu di nomor 4393. Kemudian ada enzim HIN3, kemudian ada enzim EcoRV, BAM-HI, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan plasmid dengan situs pemotongan oleh beberapa enzim retriksi yang ada di sini. Nah, penggunaan plasmid sebagai teknik dalam biologi molekuler didukung oleh perangkat lunak bioinformatika. Program-program ini merekam sekuen DNA dari vektor-vektor plasmid, membantu memprediksi lokasi pemotongan enzim retriksi, dan merencanakan manipulasi. Contoh paket perangkat lunak yang menangani peta plasmid adalah APE, Clone Manager, Gen Construction Kit, Genius, Compiler Genome, Lab Genius, LaserGene, MarkVector, Pedraw 32, Serial Caller, dan berbagai macam software atau perangkat lunak yang ini dapat membantu melakukan seluruh percobaan secara in silico sebelum melakukan eksperimen. Jadi kita dapat melakukan prediksi secara in silico, artinya menggunakan komputer atau di dalam komputer kita lakukan pemodelan sebelum nantinya kita melakukan eksperimen langsung di laboratorium. Nah, suatu gen RBCL sel tumbuhan yang panjangnya sekitar 1400 base pair sehingga menyediakan banyak karakter untuk kajian filogenetik, yang mana peranan gen RBCL ini mengkode protein Rubisco yang diduga menyebabkan sekuen gen ini memiliki tingkat mutasi yang rendah dibandingkan dengan gen barcode lain dengan kloroplas DNA sehingga tingkat kesamaan antara spesies cukup tinggi. Jadi di sini saya akan melakukan suatu contoh. Kita akan melihat enzim retriksi apa saja yang dapat digunakan untuk memotong gen RBCL yang ada di DNA sel tumbuhan. Nah, tingkat mutasi yang rendah ini, jadi kita memilih gen RBCL ini karena beberapa keunggulan, di mana tingkat mutasi yang rendah ini memberikan keuntungan untuk kajian mendalam tentang variasi genetik, filogenetik intraspesies. Nah, gen RBCL ini dapat diamplifikasi dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dengan satu atau dua macam primer universal. Lebih lanjut dikemukakan bahwa jika dibandingkan dengan kandidat gen barcode yang lain, nah gen RBCL ini memiliki tingkat keberhasilan bidirectional sequencing atau proses sequencing dua arah dengan primer forward dan reverse yang tinggi. Jadi ini beberapa alasan mengapa kita menggunakan gen RBCL. Nah, di sini kita ada tugas. Tentukanlah enzim-enzim retriksi yang dapat digunakan untuk melakukan pemotongan DNA plasmid dalam rekayasa hayati dan bagaimana situs pengenalan enzim tersebut pada DNA. Oke, langsung saja langkah utama yang harus kita lakukan adalah kita akan melihat gen RBCL yang akan kita gunakan. Di sini kita gunakan Selenastrum bibirhinum, ini merupakan spesies tumbuhan. Voucher ini merupakan variannya CCMA UF CAR47 ribolusa 1,5 bifosfat karbosilase oxidase largacipinin atau RBCL gen. Ini ditemukan di dalam kloroplas tumbuhan. Ini sekuen nukleotidanya sudah kita download. Bagaimana cara mendownloadnya? Ini dapat dilihat pada video sebelumnya. Ini kita download di NCBI. Oke, setelah kita punya
sekuen dalam bentuk FASTA, kita akan memasuki web server yang akan kita gunakan untuk melakukan melihat enzim-enzim retriksi yang dapat digunakan untuk pemotongan DNA. Baik, web server tersebut memiliki nama NapCutter. NapCutter. Oke, kita langsung klik saja. Ini yang paling teratas. Nah, ini merupakan laman atau dashboard utama dari web server NapCutter yang versi 2.0. This tool, alat ini will take a DNA sequence and find the layers, non-overlapping open reading frame, use the E. coli genetic code and the site for all type 2 and commercially available type 3 retraction enzyme that cut sequence just one. Ini langsung saja kita akan analisis ya. Di sini ada ketentuan bahwa format yang digunakan itu adalah format FASTA. Jadi kita harus pahami bahwa sebelum kita melakukan analisis ini kita harus lihat ini formatnya sudah FASTA apa belum. Nah, di sini sudah saya download dalam format FASTA. Oke, kita buka lagi. Ini ya halaman utamanya. Oke, kita masukkan. Ini langkahnya sangat mudah. Kita buka format FASTA tadi, kita tinggal copy paste saja. Kita copy, kemudian kita masukkan ke web server dari NapCutter ini. Kemudian setelah itu kita submit. Nah, dia langsung muncul. Nah, ini langsung muncul ya. Ini di mana guanin sitosin ini 40%, kemudian adenin timin itu 60% ya. Nah, ini merupakan gen RBCL. Yang seperti penggaris ini merupakan gen RBCL yang memiliki 1092 karakter di sini ya. Dari 1 sampai 1092 karakter. Nah, di sini ada. Nah, ini enzim-enzimnya. Enzim-enzim yang dapat kita gunakan untuk melakukan pemotongan. Oke, ini ya. Di mana di sini ada BSML, kemudian MIL, yang ini merupakan enzim. Nah, di sini misalnya. Nah, ini EcoRI ada di sini pemotongannya. Ini sesuai dengan situs tempat dia memotong. Apabila kita ingin memotong di sini, berarti kita bisa menggunakan BSML. Apabila kita, misalnya kita ingin memotong dari bagian sini sampai sini misalnya. Oke, bagian sini kita bisa menggunakan ini ya, enzim TFIL. Kemudian untuk memotong di sini kita bisa menggunakan enzim HE311 ini. Nah, itu contohnya. Oke, ini ya sudah kita lihat enzim-enzimnya, banyak ya enzimnya di sini. Oke, di sini ada.
Oke, ini adalah tampilannya. Bisa dipahami dulu mungkin. Ini bisa kita amati. Jadi sini ada enzim EcoNI, ada BMGBI, BSI, BCGI, dan banyak ya di sini enzimnya. Oke, kita bisa melakukan custom digest. Misalnya kita tidak ingin menampilkan semua enzim di sini, misalnya seperti tadi, kita hanya akan melihat EcoRV, kita ingin memotong dari sini, dari EcoRV sampai EcoNI misalnya. Kita pilih dua itu saja. Oke, kita akan melakukan yang namanya custom digest. Artinya kita memilih enzim-enzim tertentu untuk ditampilkan di web server ini. Kan terlalu banyak enzimnya. Jadi kita akan melihat beberapa enzim saja, misalnya apa tadi? EcoRV dengan EcoNI misalnya. EcoRV dengan Eco mana Eco ini? Eco mana? Eco kok tidak ada Eco di sini? Oh, ini EcoNI, EcoRV. Oke, misalnya kita tambah lagi. Oke, kita pilih-pilih asal saja dulu. Oke, setelah itu kita akan lakukan digest. Oke, di sini ditampil ya. Ditampilkan hanya beberapa enzim yang kita pilih. Di sini ada saya pilih EcoRV, BSRDI1, EcoNI, BSP12681. Nah, ini tergantung kebutuhan atau yang akan kita lakukan analisis. Jadi kita bisa menggunakan EcoRV dengan BSP12861 untuk memotong dari sini sampai sini. Kita potong ya, misalnya kita ingin memotong yang tengah ini. Kita trim bagian sini, berarti kita gunakan enzim EcoRV dan enzim BSP126. Jika kita ingin memotong dari sini sampai sini, berarti kita hanya gunakan EcoRV dengan BSP12861. Seperti itu ya. Kita juga akan bisa melihat view gel agarose. Sini ya. Nah. Oke, di sini misalnya kita akan melakukan menggunakan agarose 1%. Oke, ini akan muncul. Kita menggunakan marker misalnya 100 base pair ya biasanya. Oke, di sini muncul. Oke, di sini ada marker, kemudian coba kita pakai ini. Oke, terlalu panjang ya, 1% saja. Nah, di sini kita dapat data di mana di sini misalnya EcoNI sampai BSP 1261 ini berarti memotong dari karakter 465 pada DNA RBCL sampai 696 dengan panjang 232 base pair. Kemudian dari BSP-Q1 sampai dengan EcoNI ini memotong karakter ke 336 sampai 464 pada DNA RBCL, di mana ini situs pemotongan ini memiliki panjang 129. Oke, ini ya tampilannya. Baiklah, sekian
tutorial dari saya mengenai bagaimana cara kita melihat enzim-enzim retriksi yang dapat kita gunakan untuk memotong DNA tertentu. Dalam hal ini saya gunakan DNA plasmid. Kita bisa melihat beberapa informasi atau data di web server Nepcutter ini yang dapat kita gunakan untuk penelitian atau analisis biologi molekuler maupun bioinformatika. Bila data ini kita ingin simpan, bagaimana ya? Bisa di print ini. Oke, ini bisa kita print ya. Ini juga data ini juga bisa kita print. Kita tutup dulu yang ini. Bisa kita simpan dalam bentuk PDF. Oke, coba kita simpan dulu dalam bentuk PDF untuk kebutuhan dokumentasi kita. Apakah bisa gitu? Oh, bisa disimpan ya. Nah, ini bisa kita simpan. Oke, datanya sudah dapat. Ini coba kita simpan juga yang view gel tadi. Misalnya kita ini apabila kita ingin melihat. Nah, oke, bisa disimpan ya secara menggunakan file bentuk PDF. Ini bisa kita simpan datanya. Oke, yang ini sudah, yang ini juga sudah kita simpan. Oke. Oke, file ini tadi mungkin kita bisa tambahkan file yang sudah kita download tadi untuk sebagai jawaban. Ini kan ada pertanyaan, tentukanlah enzim-enzim retriksi yang dapat digunakan untuk melakukan potongan DNA plasmid dalam rekayasa hayati, dan bagaimana situs pengenalan enzim tersebut pada DNA. Oke. Jawabannya adalah enzim-enzim tersebut dapat enzim-enzim retriksi tersebut bisa berupa BSP12681, enzim BSPQ1, BSRDL1, kemudian enzim EcoNI1, EcoRV1. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua tadi, ini situs pengenalannya di mana? Situs pengenalan untuk contoh enzim EcoRV BSRDI1 ini akan memotong situs dari karakter 193 sampai karakter 224, di mana panjangnya yaitu 32 base pair. Baiklah, ini sekian pembahasan kita mengenai web server yang dapat kita gunakan untuk analisis atau mengetahui enzim-enzim retriksi dalam rekayasa genetika. Oke, selain Nepcutter, ada beberapa website juga yang dapat kita gunakan, misalnya The Rockap Lab, kita cari ya.
the Rockup Lab. Ini juga bisa kita gunakan. Rockup Lab ya. Alamatnya yaitu rockuplab.ocean. rockuplab.ocean. Ya, kata kuncinya coba dicari. Oke, tidak ketemu. Atau juga kita bisa menggunakan Net and Click. Net and GLYC 1.0 server. Kita cari ya. Oke, ini ya bisa bagian pertama ini. Oke, pada dasarnya sama ya untuk web server ini sama prinsip dan cara kerjanya. Namun pada video ini kita gunakan Napcarter. Baik, sekian terima kasih dari saya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like, komen, atau ada yang perlu dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.